Para sahabat desa, pada dasarnya petani dan desa itu punya nasib yang sama. Kalau kita bicara desa, tentu tidak bisa dilepas dari petani. Sebaliknya kalau kita bicara petani, sebenarnya juga tidak bisa lepas dari desa. Karena pendekatan sektoral yang terlalu kuat lalu ini dipisahkan. Secara sosiologis, desa itu adalah rumah bagi petani. Bahkan dalam literatur antropologi disebutkan bahwa desa itu adalah masyarakat petani yang berbadan hukum atau corporate gitu ya. Nah, sebaliknya kita juga melihat bahwa petani itu kan membentuk masyarakat, membentuk komunitas yang disebut sebagai masyarakat setempat, dan masyarakat setempat ini adalah pemilik atas desa. Oleh karena itu, desa sebenarnya milik para petani. Ini pada umumnya begitu. Dan juga kalau orang bicara tentang rural development, pembangunan pedesaan itu biasanya akan melihat tentang dunia agraris atau dunia pertanian. Tetapi keduanya dari waktu ke waktu, baik petani maupun desa ini ya nasibnya tidak beruntung, tidak menarik nasibnya. Kalau kita bandingkan petani dengan buruh itu ya mirip-mirip lah. Tapi petani dengan profesi yang lain misalnya, ya tentu jauh. Desa dibandingkan dengan kota juga jauh. Pertanian dibandingkan dengan perdagangan perindustrian jasa juga jauh. Ada ketimpangan yang luar biasa. Meskipun Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa petani itu nasionalis yang sejati gitu ya. Saya setuju itu dengan kalimat itu ya. Tetapi kan Republik ini tidak memandang demikian. Ya petani itu kan dunia lain. Ya meskipun kita ini bisa makan karena petani gitu, tetapi ya kita tidak pernah menempatkan petani itu sebagai orang-orang yang mulia. Itu berbeda dengan Thomas Jefferson, Presiden Amerika yang ketiga, itu kan dia katakan bahwa kita harus memuliakan petani karena petani kita bisa makan. Dia juga mengatakan bahwa karena pertanian Amerika bersatu. Dan kemudian yang dia lakukan adalah memperkuat petani dan juga pertanian sebagai landasan. Sebelum kita kenal Amerika yang adidaya hari ini ya dasarnya adalah petani dan pertanian yang berada di desa-desa atau di perdesaan. Nah, nasib yang tidak baik itu kan pertama bahwa keduanya diletakkan sebagai sektor. Sektor itu memang ya luar biasa lah. Jadi ada sektor pertanian, ada sektor desa. Kalau sektor pertanian ya tahu sendirilah. Jadi pertanian itu kan meskipun kata dasarnya tani gitu, tetapi didekati dengan bukan vision, bukan farmer, tetapi agriculture. Agriculture belakangan agribisnis yang dibicarakan adalah soal lahan, soal hasil dan sebagainya, termasuk ketahanan pangan, produksi pangan ya. Tapi tidak memperhatikan petani. Jadi petani itu hanya diperhatikan dengan pemberdayaan petani. Pemberdayaan itu ya kata Presiden Joko Widodo ya absurd. Sangat tidak jelas, ini kata yang sangat bersayap dan itu saya kira tidak jelas itu. Dan saya kira petani dari waktu ke waktu juga mengeluh soal pupuk yang langka, yang mahal, terus kemudian nilai tukar petani, pokoknya ya begitu-begitulah ya. Jadi pendekatannya sangat sektor, bukan memuliakan petani. Sama juga kalau kita bicara desa juga sektor. Entah didekati dengan SDGs, atau dengan kemiskinan, atau dengan layanan dasar dan sebagainya. Jadi artinya sektor itu ya orang-orang teknokrat Jakarta sana menggunakan kacamatanya, menggunakan kepentingannya, menggunakan pengetahuannya untuk menjadikan desa maupun petani itu sebagai sektor sekaligus sebagai objek. Jadi nanti ujungnya objek tadi ya, tidak pernah menjadi subjek.
Jadi artinya ini yang kedua yang mau saya katakan bahwa desa maupun petani itu bukan sebagai subjek tetapi sebagai objek. Objek yang dijadikan sebagai target-target yang ujungnya adalah target pertunjukan. Jadi tani itu disedot datanya ya. Kemudian desa juga disedot datanya. Nanti sekaligus objek untuk menerima bantuan-bantuan. Dikasih bantuan bibit ya, dikasih bantuan bibit kedelai. Tapi datangnya di musim hujan. Karena datang di musim hujan, ya lalu kedelainya sama petani dibikin sayur. Jadi ya begitu-begitulah. Jadi ini konyol-konyol itu selalu terjadi kalau kita ngomong sama petani sama desa ini. Dan yang memandang ya orang-orang hebat, orang-orang pintar yang berkuasa. Ini sama sekali nggak menarik itu ya. Jadi selain sebagai objek ya termasuk objek penyedotan data sama tadi ya target menerima manfaat. Kemudian yang ketiga ini nasibnya sama. Ya sama-sama kalau ini ya kalau dalam literatur ada istilah involusi. Involusi itu ya begitu-begitu sajalah. Kemudian juga ada subsistensi. Saya kira ini kalau kita kaitkan desa dengan pertanian ini kan saya sering mengatakan, ada desa yang tidak tumbuh dan tidak merata. Itu desa yang stagnan betul, yang kering ya. Dan ini memang dihuni oleh para petani yang melarat betul. Kemudian juga ada desa yang tumbuh tapi tidak merata. Itu desa yang industri lah, yang sudah lepas dari dunia petani gitu ya. Jadi sudah meninggalkan petani gitu ya. Petani mau tidak mau akan dipinggirkan dari itu ya. Jadi tidak lagi menjadi yang utama, tadi dipinggirkan oleh tambang, oleh industri, oleh perdagangan dan sebagainya. Bahkan juga wisata. Jadi kalau sudah orang mengejar wisata lalu ya nanti semuanya akan dikalahkan. Misalnya ini ada air yang digunakan untuk kehidupan petani, digantikan dengan wisata. Itu lagi-lagi ya, jadi artinya pendekatan sektor itu juga saling bertarung. Nah yang ketiga yang ini yang paling banyak ya, itu adalah desa yang tidak tumbuh tapi merata. Ini namanya miskin bersama atau involusi lah. Jadi hasil-hasil desa maupun petani ini ya cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ya memang swadaya, tapi tidak swasembada. Tidak berdaulat lagi gitu ya. Nah yang makmur memang ada juga, yang makmur itu yang tumbuh dan merata. Ada juga ini petani yang berprestasi, yang punya penghasilan lebih juga ada. Demikian juga dengan desa yang punya progresivitas yang lebih maju. Tetapi pada umumnya yang ketiga tadi, yang subsistensi tadi ya. Dan ini saya kira juga terkait dengan ini ya, nasib berikutnya itu ya. Itu ya baik desa maupun petani itu punya aset. Ya punya tanah lah desa ini ya. Lalu punya pangan. Kalau Wahyudi Anggorawadi ya mengatakan bahwa desa itu punya air, punya udara bersih, punya pangan. Nah ini kan semuanya petani. Masyarakat petani itulah yang sebenarnya menjadi pemilik atas tanah itu. Selain desa juga punya tanah sendiri gitu ya. Jadi sama-sama punya aset tapi nggak punya modal. Modalnya ya orang kota. Jadi kalau orang kaya lama itu punya aset banyak, punya tanah banyak, tapi orang kaya baru punya uang. Jadi baik desa maupun petani ini sama-sama powerless, sama-sama tidak berdaya kalau berhadapan dengan modal, dengan uang. Modal yang masuk gitu ya, nanti akan menciptakan diferensiasi. Yang ketiga tadi ya, jadi tumbuh tapi tidak merata. Nah, sebaliknya meskipun di sini ada asetnya banyak, tetapi yang kaya yang menikmati ya bukan orang situ. Bukan petaninya, bukan desanya gitu, tapi orang lain. Ya, jadi ini luar biasa ini. Dan artinya memang institusi desa sendiri itu juga ya, dibuat untuk berjarak sama petani. Jadi kalau desa hanya menjadi kantor administrasi, mengerjakan proyek-proyek dari atas, sektor-sektor
yang menempatkan desa sebagai objek, lalu desa itu tidak bisa berbuat banyak untuk para petani. Dan ini memang harus perlu cara berpikir ya yang lebih serius. Kalau ini proyek dana desa yang menjadikan desa sebagai objek segala-galanya, maka desa tidak akan bisa berdaya untuk mengangkat, memuliakan petani, dikonsolidasikan dengan baik. Ya paling hanya untuk mengejar target-target misalnya desa miskin ekstrim, desa bla 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 yang belum tentu itu bisa mengangkat, memuliakan para petani, memperbaiki nasib petani. Jadi ini penting ya, artinya maksud saya mendorong supaya desa secara mikro lokal ini perlu melakukan konsolidasi dengan petani. Karena prinsipnya begini ya, karena petani kita bisa makan, karena pertanian ya desa itu bisa bersatu, karena pertanian petani ya desa itu bisa lebih hidup, yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan.